Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabira Triyanandari Nasution, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi. Pada video saya yang pertama ini, saya akan membahas tugas yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Raya Puspitasari, yaitu membuat kasus 4 siklus penjualan perusahaan Jim and Clean, di mana pada tahun 2017, perusahaan ini mengembangkan industrinya dalam bidang makanan cepat saji. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas siklus ini yang dimulai dari diagram konteks. Sebelum membuat diagram konteks, kita harus menganalisis terlebih dahulu entitas-entitas apa saja yang ada pada siklus ini. Pada keterangan yang sudah saya baca sebelumnya, saya menyimpulkan ada beberapa entitas, yaitu pelanggan, departemen penjualan, departemen gudang, departemen akuntansi, sekretaris, dan bank. Pertama, pelanggan akan melakukan pemesanan, yang kemudian pemesanan tersebut diteruskan oleh sistem ke departemen penjualan untuk dicatat. Departemen penjualan akan mencatat pesanan dan mencetak 7 slip bagian pesanan penjualan. Kemudian, slip yang sudah dicetak ini akan dikirim ke departemen gudang dan departemen akuntansi. Sistem akan mengirim slip bagian pesanan penjualan ini ke departemen gudang untuk diproses. Ketika departemen gudang telah menerima slip tersebut, departemen gudang akan mengambil barang yang terkait dan menyiapkannya sesuai dengan slip-slip yang diterima tadi. Kemudian, barang beserta bukti-bukti diserahkan kepada kurir yang kemudian akan dikirim kepada pelanggan beserta faktur. Sedangkan slip yang dikirim sistem ke departemen akuntansi tadi akan diproses juga. Bagian akuntansi akan memperbarui jurnal yang berkaitan kepada sistem. Ini menunjukkan bahwasanya sudah terjadinya penjualan. Kemudian, ketika pelanggan akan membayar pesanannya atau sudah berada jatuh tempo, maka bagian penagihan di departemen akuntansi akan menagih pesanan tersebut dan sekretaris bagian umum akan menerima surat dari pelanggan. Surat tersebut berisi cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Setelah sekretaris bagian umum menerima surat tersebut, maka ia akan membuat 2 slip setoran, yang kemudian slip setoran ini akan dikirimkan ke bank dan departemen akuntansi. Slip setoran pertama dan cek akan disetor ke bank, sedangkan slip setoran kedua dan surat pemberitahuan pembayaran akan diberikan ke departemen akuntansi untuk menunjukkan bahwa cek tersebut telah diterima dan disetor ke bank. Kemudian, departemen akuntansi akan memperbarui akun-akun yang berkaitan ke sistem. Bank yang telah menerima slip setoran tadi akan memvalidasi dan mengembalikan slip setoran tersebut ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi yang menerima slip setoran dari bank yang sudah divalidasi tersebut akan merekonsiliasi dengan slip setoran yang telah disimpan sebelumnya, sehingga departemen akuntansi bisa menyiapkan laporannya. Kemudian akan saya lanjutkan dengan DFD level 0-nya. Pada DFD level 0 ini, sudah mulai menunjukkan data masternya.
pada DFD level 0 ini terdapat dua proses. Yang pertama, proses pengecekan pesanan penjualan. Kedua, proses penerimaan pembayaran. Pertama, pelanggan akan melakukan pemesanan yang kemudian pesanan tersebut akan diproses dan dikirimkan ke departemen penjualan dahulu untuk dicatat. Setelah departemen penjualan mencatat pesanan tersebut, maka ia akan mencetak 7 slip bagian pesanan yang juga termasuk dengan fakturnya. Kemudian, departemen penjualan akan mengirimkan slip dan faktur tersebut ke sistem untuk diproses. Kemudian, slip dan faktur tersebut akan dikirimkan ke departemen gudang. Departemen gudang akan mengambil barang dan menyiapkannya sesuai dengan salinan slip yang diterima. Kemudian, barang dan bukti-bukti tersebut akan diteruskan dan diproses untuk dikirimkan kepada pelanggan. Pelanggan akan menerima barang dan faktur tersebut. Kemudian, salinan slip dan faktur yang dicetak oleh departemen penjualan juga akan dikirimkan ke departemen akuntansi. Departemen akuntansi akan mengirimkan slip tersebut untuk diproses dan memperbarui jurnal-jurnal dan buku pembantu piutang terkait. Proses atau sistem akan melihat pada data master piutang. Kemudian, pada saat pelanggan akan melakukan pembayaran atau sudah pada jatuh tempo, maka pelanggan akan mengirim surat pembayaran kepada proses penerimaan pembayaran untuk diproses. Kemudian, sistem ini akan mengirimkan surat tersebut kepada sekretaris. Sekretaris yang menerima surat tersebut akan membukanya yang berisi pemberitahuan pembayaran dan cek. Kemudian, sekretaris akan membuat 2 slip setoran untuk diproses terlebih dahulu dan kemudian akan dikirim. Slip setoran pertama dan cek akan disetorkan sekretaris kepada bank. Sedangkan slip setoran kedua dan surat pemberitahuan pembayaran akan dikirimkan sekretaris kepada departemen akuntansi untuk diproses. Kemudian, departemen akuntansi akan memperbarui jurnal-jurnal dan buku pembantu piutang yang berkaitan dengan melihat data master piutangnya dan penerimaan kas. Kemudian, salinan slip setoran ini akan disimpan oleh departemen akuntansi. Ketika bank telah menerima slip setoran yang diberikan sekretaris tadi dan juga ceknya, maka bank akan memvalidasi slip setoran tersebut dan mengembalikannya ke departemen akuntansi untuk direkonsiliasi. Departemen akuntansi akan menerima slip setoran dari bank dan mengambil slip setoran yang telah disimpan olehnya sebelumnya untuk dilakukan rekonsiliasi apakah sudah terjadi kecocokan. Kemudian, apabila sudah dilakukan rekonsiliasi, maka departemen akuntansi bisa melakukan atau membuat laporan-laporan yang diperlukan. Nah, jadi pada DFD level 0 ini lebih lengkap dibandingkan dengan diagram konteks tadi. Kemudian, saya akan melanjutkan ke DFD level 1. Nah, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang proses mencatat dan mencetak slip bagian pesanan penjualan. Pertama, pelanggan akan melakukan pemesanan yang kemudian pesanan tersebut akan diproses di 1.1 mencatat dan mencetak slip bagian pesanan penjualan. Setelah dicatat dan dicetak slipnya, maka salinan slip penjualan tersebut akan dikirimkan ke proses 1.2
yaitu mengambil barang dan mengepak barang yang berkaitan tersebut sesuai dengan slip penjualan yang diterima. Kemudian, proses ini akan secara otomatis melihat data master persediaannya dan memperbaruinya sesuai dengan barang yang diambil, dan mencetak bukti-bukti pengeluaran persediaan tersebut. Setelah barang dan faktur tersebut diterima atau diambil, maka akan dilanjutkan dengan proses pengiriman di 1.3, yaitu mengirim barang dan faktur melalui kurir, yang kemudian bukti pengiriman tersebut akan dikirimkan untuk diupdate jurnal penjualan dan buku pembantu piutangnya. Pada proses 1.4 ini akan secara otomatis melihat data master piutang, data master penjualan, dan data master persediaannya, kemudian menginput data atau memperbarui jurnal-jurnal yang berkaitan. Setelah mengupdate jurnal penjualan dan buku pembantu piutang, maka bagian penagihan akan memasukkan tagihannya. Kemudian proses dilanjutkan dengan 1.5, yaitu menagih pembayaran tersebut ke pelanggan. Yang selanjutnya proses akan dilanjutkan ke DFD level 2, yaitu proses penerimaan pembayaran atau proses penerimaan kasnya. Pada DFD level 2 akan lebih dibahas tentang proses penerimaan pembayaran dari pelanggan. Pada DFD level 2 ini akan dimulai dengan proses 2.1, yaitu ketika menerima surat dari pelanggan yang berisi tentang pemberitahuan pembayaran dan cek. Surat dan cek tersebut yang telah diterima akan diteruskan ke proses 2.2 untuk dibuatnya slip setoran. Kemudian, slip setoran dan cek dari pelanggan tersebut akan diteruskan ke proses 2.3 untuk disetorkan ke bank. Sementara slip setoran dan pemberitahuan pembayaran akan digunakan untuk memperbarui jurnal penerimaan kas dan pembantu piutang yang secara otomatis akan melihat pada data master piutang dan data master penerimaan kas, kemudian memasukkan data-data yang berhubungan ke dalam data master tersebut. Slip setoran yang dikirimkan oleh bank tadi akan dikembalikan ke bagian akuntansi, kemudian akan dilanjutkan kepada proses 2.5, yaitu menyiapkan laporan rekonsiliasi berdasarkan slip setoran dari bank dan slip setoran yang telah kita simpan sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian flowchart. Pada flowchart ini terdapat beberapa departemen yang masing-masing departemen memiliki bagian-bagian masing-masing. Baiklah, saya akan memulai. Pertama, pelanggan akan melakukan pemesanan, yang kemudian pesanan tersebut akan dicatat secara manual oleh tenaga penjualan di departemen penjualan. Pesanan yang dicatat tersebut akan menghasilkan output yang berisi pesanan si pelanggan. Kemudian, pesanan tersebut akan dikirimkan ke staf administrasi bagian di departemen penjualan. Kemudian, staf administrasi di departemen penjualan akan menggunakan komputer untuk membuat serta mencetak 7 bagian pesanan penjualan yang di flowchart ini saya sudah menomorinya. Yang pertama, ada salinan untuk pengeluaran persediaan. Kedua, salinan untuk slip pengepakan. Ketiga, salinan untuk faktur. Keempat, salinan untuk buku besar. Dan nomor 567, yaitu 3 salinan untuk file. Salinan nomor 1, 2, 3 akan dikirimkan ke gudang, dan 4, 5, 6 akan dikirimkan ke bagian akuntansi di departemen akuntansi. Sementara
Salinan nomor 7 atau salinan untuk file yang terakhir akan disimpan dalam file pesanan terbuka pesanan di bagian penjualan atau departemen penjualan. Staf administrasi di departemen penjualan akan merekapitulasi pesanan penjualan yang berisi 3 salinan tadi, yaitu salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan 1 file dari pesanan penjualan. Setelah direkapitulasi atau digabungkan, maka akan dikirim ke bagian gudang di departemen gudang. Ketika bagian gudang menerima salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan untuk arsip, maka bagian gudang akan mengambil barang yang terkait dan mengepak barang berdasarkan slip pengepakan yang diterima. Kemudian, gudang akan memperbarui file komputer buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal persediaan. Gudang akan menginput buku pembantu persediaannya, dan voucher jurnal persediaan yang sudah dicetak tadi akan disiapkan untuk dikirimkan ke bagian akuntansi. Salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barang yang sudah diambil tadi akan disiapkan untuk dikirimkan ke bagian pengiriman. Sementara 1 salinan file tadi akan disimpan di bagian gudang. Ketika bagian pengiriman menerima barang, salinan pengeluaran persediaan, dan slip pengepakan dari bagian gudang, maka staf administrasinya akan menggunakan komputer untuk memperbarui file daftar pengiriman dan membuat serta mencetak 2 salinan bill of lading. Staf administrasi akan menginput data ke daftar pengiriman, sementara 2 salinan bill of lading yang sudah dicetak tadi akan diisi secara manual oleh staf administrasi bagian pengiriman. Kemudian, 2 salinan dari bill of lading yang sudah diisi tadi bersama dengan barang yang sudah di-pack dan slip pengepakan akan dipersiapkan untuk dikirimkan kepada si kurir. Sehingga kurir nanti akan menerima 4 buah dokumen yang berisi barang yang sudah di-pack, slip pengepakan, dan 2 salinan yang sudah terisi dari bill of lading. Kemudian, kurir akan mengirimkannya ke pelanggan. Sementara, salinan pengeluaran persediaan akan dikirimkan ke bagian akuntansi untuk menunjukkan sebagai bukti pengiriman yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman selanjutnya dari flowchart. Di halaman selanjutnya terdapat departemen akuntansi dan bagian umum. Staf administrasi di bagian penjualan tadi yang sudah mencetak 7 slip penjualan tadi, salah satunya terdiri dari faktur, salinan untuk buku besar, dan 1 salinan untuk file itu yang tadinya dikirimkan ke bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi menerima 3 file tersebut, maka bagian akuntansi akan memperbarui file jurnal penjualan dengan komputer dan mencetak voucher jurnal penjualannya. Setelah itu, bagian akuntansi akan menginput ke jurnal penjualannya. Setelah voucher jurnal penjualan dicetak, maka faktur, salinan untuk buku besar, dan salinan untuk file itu kemudian dimasukkan ke dalam file sementara atau disimpan untuk sementara hingga bagian akuntansi menerima salinan pengeluaran persediaan yang dari bagian pengiriman tadi. Ketika bagian pengiriman tadi sudah mengirimkan barangnya ke pelanggan, maka salinan pengeluaran persediaan yang dimiliki si bagian pengiriman tadi akan dikirimkan ke bagian akuntansi untuk menunjukkan
sebagai bukti pengiriman. Nah, setelah dikirimkan ke bagian akuntansi dan atau ketika salinan pengeluaran persediaan itu telah diterima oleh bagian akuntansi, bagian penagihan di Departemen Akuntansi akan menambahkan harga ke dalam file komputer penetapan harga dan menagih harga tersebut ke si pelanggan. Dan juga ketika salinan pengeluaran persediaan tadi telah diterima oleh si bagian akuntansi, maka file yang disimpan sementara tadi dikeluarkan kembali, yaitu si file faktur, file pesanan penjualan, dan salinan untuk buku besar. Salinan untuk file kemudian disimpan di bagian akuntansi. Dan salinan pengeluaran persediaan tadi akan dipersiapkan untuk dikirimkan ke bagian penjualan di tempat salinan tersebut disimpan di dalam file pesanan terbuka. Jadi dia disimpan di bagian penjualan di tempat file pesanan terbuka tadi. Setelah itu, salinan yang nomor 5 itu yaitu salinan untuk buku besar dari pesanan penjualan yang tadi dikirimkan itu kemudian digunakan untuk memperbarui buku pembantu piutang melalui komputer. Jadi setelah itu bagian akuntansi akan memperbarui buku pembantu piutangnya berdasarkan pada file salinan buku besar. Kemudian bagian akuntansi akan mencetak ikhtisar piutang usaha. Setelah dicetak, salinan untuk buku besar yang dipakai tadi kemudian akan disimpan di bagian akuntansi. Lalu, voucher jurnal persediaan dan voucher jurnal penjualan yang sudah dicetak tadi bersama dengan ikhtisar piutang usaha yang barusan dicetak tadi juga kemudian akan digunakan untuk memperbarui akun pengendali buku besar melalui komputer. Jadi ketiga dokumen ini akan digunakan untuk memperbarui akun pengendali buku besarnya. Kemudian ikhtisar piutang usaha, voucher jurnal penjualan dan voucher jurnal persediaan yang digunakan tadi akan disimpan di bagian akuntansi. Ini dijadikan sebagai bukti-bukti dari penjualan yang telah dilakukan. Dan juga bagian akuntansi juga memposting atau menginput data-data atau mengubahnya sesuai dengan penjualan yang telah dilakukan. Nah, jadi inilah dia bagian proses dari pesanan penjualan. Kemudian kita akan masuk ke bagian penerimaan kas. Ketika pelanggan melakukan pembayaran pesanannya, maka sekretaris di bagian umum, yaitu si sekretarisnya, akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran melalui surat. Jadi si sekretaris akan menerima surat, kemudian dia akan membuka suratnya. Surat tersebut berisi cek dan pemberitahuan pembayaran. Setelah sekretaris mengecek isi surat tersebut, maka dia akan membuat 2 slip setoran. Kemudian sekretaris ini akan bertanggung jawab untuk membawa satu salinan slip setoran yang dibuatnya itu bersama dengan cek pelanggan ke si bank dan salinan kedua dari slip setoran dan pemberitahuan pengiriman yang akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Ini menunjukkan bahwa cek tersebut telah diterima dan disetor ke bank. Jadi ini untuk memberitahu ke si bagian akuntansi bahwasanya cek tersebut sudah disetor ke si bank dan bank telah menerimanya begitu. Kemudian slip setoran dan slip pemberitahuan pembayaran yang dikirimkan ke bagian akuntansi tadi, maka ketika si bagian akuntansi telah menerimanya, dia akan menggunakan komputernya untuk memperbarui jurnal penerimaan kas. Dia akan memperbarui jurnal penerimaan kasnya dan mencetak voucher. Setelah mencetak voucher jurnal penerimaan kasnya, maka bagian akuntansi
juga akan memperbarui buku pembantu piutang usaha yang sebelumnya tadi dia sudah menginput data ke situ, maka akan diperbaruinya buku pembantu piutang usaha tersebut dan juga akan mencetak ikhtisar piutang usaha yang baru. Kemudian ikhtisar piutang usaha yang barusan dicetak dan juga voucher jurnal penerimaan kas yang barusan dicetak itu juga, maka kedua dokumen itu akan digunakan untuk memperbarui file buku besar di bagian akuntansi. Jadi di bagian akuntansi akan memperbarui atau menginput data lagi di file buku besarnya berdasarkan ikhtisar piutang usaha dan voucher jurnal penerimaan kas yang baru saja diubahnya. Kemudian file buku besar yang barusan diubah tadi beserta voucher-voucher yang digunakan akan disimpan, dan juga slip pemberitahuan pembayaran dan slip setoran yang dikirimkan dari sekretaris tadi juga akan disimpan di bagian akuntansi sebagai bukti. Terakhir, ketika bank sudah memvalidasi slip setoran yang diberikan oleh sekretaris tadi, maka bank itu kemudian akan mengembalikan slip setoran yang telah divalidasinya ke si bagian akuntansi. Kemudian bagian akuntansi akan menerima slip setoran dari si bank dan mengambil slip setoran yang telah disimpan sebelumnya untuk dilakukannya rekonsiliasi. Jadi di sini bagian akuntansi akan merekonsiliasi kedua slip tersebut. Apakah sudah sama atau belum, ataukah pada terjadi kesalahan, sehingga bagian akuntansi akan merekonsiliasinya. Dan setelah direkonsiliasi, kedua slip tersebut akan disimpan oleh si bagian akuntansi. Kemudian bagian akuntansi akan bisa menyiapkan laporan-laporannya yang dibutuhkan. Ya, itu dia penjelasan dari siklus penjualan kasus 4 Jim and Clean yang sudah saya coba untuk bahas. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan atau materi yang keliru dan sebagainya, saya memohon maaf dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Dan agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Baiklah, saya sudahi pembahasan atau video kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.